Selamat pagi, salam, salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian saat ini kita laksanakan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan di awal ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan persembahan pada hari ini sebanyak 2 kali, yakni persembahan minggu dan persembahan syukur pembebas tugasan PHBK tahun 2020 dan pelantikan panitia HUT ke-7 Gereja Kristen Jaiwetan Mojosari Rejo tahun 2021. Marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 13 ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita dalam panggilan hidup dan dalam persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu hendaknya ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Jemaat milik Tuhan, mari kita menyanyikan melalui kidung, pelengkap kidung jemaat nomor 2, bait pertama, mulia, mulia namanya, jemaat dimohon berdiri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membangun kebaktian minggu yang juga merupakan sekaligus pembebas tugasan panitia Hari Besar Kristen tahun 2020 dan pelantikan panitia Hari Ulang Tahun GKJ Mojosari Rejo yang ke-7. Marilah saat ini kita bersama menyiapkan hati kita dan masuk di dalam ibadah saat ini
Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini adalah dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif melayaninya. Bersama kita akan merespon tema ibadah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan pada baitnya yang keempat dan yang keenam. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah pada saat ini, di dalam kita membangun persekutuan bersama dengan saudara seiman kita, bersama dengan keluarga kita, terlebih bersama dengan Tuhan, marilah kita bersama-sama mau menyadari akan setiap keberadaan kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Marilah kita akan bersama mengakuinya di dalam doa pengakuan dosa yang akan kita nyatakan secara litani. Kita mengambil waktu sejenak di dalam doa. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat
lebih banyak kami dengarkan dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa, kami mengaku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saat ini kita akan bersama mendengar berita anugerah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan 21 yang demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri akan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yang akan kita nyatakan di dalam pujian PKJ 179 bait pertama, Kasih Paling Agung. Kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk membangun persekutuan, bahkan bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Dan kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kiranya dengan kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, LAI memberi perikop judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkan di dalam hati kita masing-masing, serta yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama akan memuji nama Tuhan kembali dari PKJ 11. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, "Inilah Hari Minggu." Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, setiap rumah
yang menjadi tempat tinggal kita bersama dengan keluarga, tentu berisi barang-barang yang berguna, barang-barang yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan tentu barang-barang kepemilikan ini kita menyimpannya dengan sangat baik ketika itu adalah barang yang kita anggap begitu berharga, bernilai. Kita ingin agar barang yang kita miliki ini jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, dan tetap dalam keadaan baik dan aman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang barang kepemilikan seseorang, maka dalam ilmu ekonomi, barang kepemilikan ini dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama adalah barang bergerak, dan yang kedua adalah barang yang tidak bergerak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, barang disebut barang yang bergerak, manakala barang itu dapat dipindah-pindahkan dengan mudahnya. Dan itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, televisi, perhiasan emas, kalung cincin, dan lain sebagainya, motor, demikian juga kulkas, radio, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbeda halnya dengan barang yang tidak bergerak. Dan sesuai namanya, tentu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, secara umum yang kita tahu yang dimaksud dengan barang tidak bergerak, misalnya saja tanah dan rumah. Dan kita melihat bahwa jika kita membandingkan antara barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak, tentulah nilainya lebih tinggi dan lebih mahal. Tidak lain adalah barang yang tidak bergerak. Lalu bagaimana kita memandang dari sudut iman Kristiani di dalam kita memandang bahwa hidup kita juga adalah milik Allah. Apakah seperti tadi barang kepemilikan seseorang yang ada di rumah, nilainya akan lebih tinggi, sesuatu itu lebih berharga ketika itu adalah barang tidak bergerak. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah berbanding terbalik dengan ilmu ekonomi tadi, yang artinya bahwa justru ketika hidup kita ini bergerak, ketika hidup kita ini bertindak, ketika setiap kita ini melakukan sesuatu hal yang baik, maka sesuatu itu menjadi semakin berharga, sesuatu itu menjadi bernilai dan semakin bermakna di dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menemukan pelajaran yang berharga dari kisah kehidupan Samuel akan arti panggilan hidup selaku bagian dari milik Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa dipanggilnya Samuel menjadi nabi terjadi ketika bangsa Israel mengalami kemerosotan moral dan spiritual yang luar biasa. Di mana kita tahu bersama bahwa bait suci itu adalah tempat di mana kedamaian itu
hadir, kedamaian itu dirasakan oleh umat yang datang ke sana. Dan tentu menjadi tempat yang tidak nyaman pada akhirnya bagi umat manakala ada seseorang yang pada akhirnya membuat Bait Allah itu menjadi tidak nyaman lagi. Di mana kita bisa melihat kisah tentang Penina yang secara sengaja melakukan tindak perundungan atau pembulian terhadap Hana, ibu Samuel, yang ketika itu dalam keadaan mandul. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Penina sangat menyakiti hati Hana. Nah, bukan itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bait Allah itu juga diyakini dan diperlakukan sebagai rumah kudus Allah, di mana tentu setiap orang umat Israel ketika itu tidak akan pernah berani sembrono ketika datang ke bait suci Allah. Mereka harus benar-benar menjalankan ritus-ritus khusus untuk mereka pada akhirnya bisa masuk dalam bait suci. Namun yang terjadi kepada anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, justru mereka mempermainkan kekudusan Allah dengan memandang rendah korban bakaran yang dipersembahkan bagi Allah. Di mana setiap kali ada orang yang mempersembahkan korban bakaran ini bagi Allah, maka anak-anak Imam Eli ini yang justru mengambil bagian yang terbaik dari daging korban itu dan kemudian mereka memakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang demikian, di tengah kemerosotan moral dan spiritual yang dialami bangsa Israel, pada akhirnya Allah memanggil Samuel untuk menjadi perantara komunikasi antara Allah dengan bangsa Israel. Samuel dipanggil dalam statusnya sebagai anak yang dibimbing oleh Imam Eli. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat status dari Samuel yang sedang belajar, yang sedang dibimbing oleh Imam Eli, ya pastilah statusnya tidak lebih tinggi daripada Imam Eli. Tetapi justru di sanalah Allah berkenan memanggil Samuel. Samuel dipanggil melalui cara mendengar suara panggilan Allah secara langsung. Allah tidak memandang Samuel di dalam statusnya, tetapi justru Allah melihat keteguhan hati Samuel. Untuk Samuel mau menjadi milik Allah, mau senantiasa berjalan seturut kehendak Allah, serta mau membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita diajak untuk menyadari akan keberadaan hidup kita, bahwa kita ini telah menjadi milik kepunyaan Allah. Kita ini telah ditebus, kita ini telah diselamatkan oleh Allah. Kita adalah kepunyaan Allah yang berharga. Namun saudara yang kasih Tuhan, kehidupan ini akan semakin berharga, akan semakin berarti, akan semakin bermakna ketika kita bergerak, ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Tentu pada akhirnya dapat terjawab
bahwa ketika kita memandang dari sudut iman kekristenan kita, maka ketika kita bergerak itulah kita semakin kehidupan kita semakin bermakna, kehidupan kita semakin berguna bagi orang lain. Terlebih saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita juga mau turut aktif melayani Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan bagi dunia, serta mau membawa perubahan atau dampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Tentu tidak hanya sekedar kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mau peduli pada orang lain, kita mementingkan keegoan kita, keinginan kita. Di mana juga ketika seseorang lebih mementingkan, mengikuti pada pengaruh-pengaruh buruk, dan tentu itu tidak diperkenankan di mata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian minggu saat ini, kita juga akan menyaksikan pembebas tugasan panitia Hari Besar Kristen di tahun 2020, dan juga pelantikan panitia hari ulang tahun ke-7 GKJ Mojosari Rejo di tahun 2021 ini. Marilah kita menghayati bahwa panggilan Allah terhadap Samuel juga berlaku bagi setiap kita. Setiap kita yang dipanggil menjadi penatua diaken, setiap kita yang dipanggil menjadi guru Injil, setiap kita dipanggil menjadi panitia Hari Besar Kristiani, kita yang dipanggil menjadi pengurus kelompok, kita yang dipanggil menjadi anggota BPMC, kita yang dipanggil di tempat pekerjaan kita sebagai karyawan ataupun bos, kita yang dipanggil sebagai suami, sebagai ayah, kita yang dipanggil sebagai istri ataupun ibu, kita yang dipanggil sebagai seorang anak. Tentulah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya maksud di dalam setiap panggilan yang diberikan kepada setiap kita. Panggilan dari Allah ini tentu tidak memandang status ataupun latar belakang apa yang dimiliki oleh seseorang itu. Allah dapat memanggil siapapun dengan cara apapun. Demikian juga ketika Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam kepanitiaan Hari Besar Gerejawi, panjenengan tentu dipanggil Tuhan dengan caranya yang terkadang tidak kita pahami. Tetapi hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Samuel, di dalam panggilannya, dia mau mendengar, dia mau merespon, dan dia mau melakukan panggilan itu dengan ketulusan dan dengan kesungguhan hatinya. Saudaraku, Tuhan memiliki kehendak dan tujuan pada setiap orang yang dipanggilnya, yaitu panjenengan yang mengikut Kristus, panjenengan yang menjadi pelayan Tuhan. Marilah kita senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kita senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Kita senantiasa bergerak secara aktif dengan setiap kepedulian kita, dengan setiap pelayanan yang kita lakukan. Janganlah ragu dan takut, sebab Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Karena kita sungguh dipanggil menjadi milik Allah untuk menjalankan tugas bersaksi secara aktif melayaninya.
Amin. Saat teduh bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, bersama kebaktian minggu ini, tiba waktunya Panitia Hari Besar Kristen PHBK tahun 2020 untuk mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya. Sebelum memulai tugasnya, mereka telah kita bawakan dalam doa dan kita mohonkan berkat Tuhan, Sang Kepala Gereja. Maka alangkah indahnya jika sebelum mereka mengakhirinya, mereka juga kita bawa dalam doa. Biarlah karunia berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa tinggal tetap di dalam kehidupan saudara-saudara kita dan dalam pembebas tugasan Panitia Hari Besar Kristen PHBK di tahun 2020 akan diwakili hanya beberapa orang saja. Mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekretaris Jemaat akan membacakan surat keputusan pembebas tugasan Panitia Hari Besar Kristen PHBK 2020 dan nama yang disebutkan dapat langsung maju. Surat keputusan Ketua Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Jemaat Mojo Sarirejo nomor 01/Skep/7 Romawi /01/2021 tentang pembebas tugasan Panitia Peringatan Hari Besar Kristiani dan Gereja Jemaat Mojo Sarirejo tahun 2020. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJ Jemaat Mojo Sarirejo menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan karya Tuhan di tengah-tengah jemaatnya di GKJ Jemaat Mojo Sarirejo melalui keterlibatan warga jemaat untuk mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan sebagai panitia peringatan Hari Besar Kristiani dan Gereja atau PHBK
yang dilaksanakan secara estafet oleh seluruh komponen warga jemaat yang dewasa. Perlu dilakukan pembebas tugasan Panitia PHBK Jemaat Mojo Sarirjo tahun 2020 yang selanjutnya akan diteruskan oleh Panitia PHBK tahun 2021. Mengingat 1. Program kegiatan tahunan atau PKT Jemaat Mojo Sarirjo tahun 2020. 2. Program kegiatan tahunan PKT Jemaat Mojo Sarirjo tahun 2021. Memutuskan, menetapkan, membebas tugaskan Panitia Peringatan Hari Besar Kristiani tahun 2020 sebagai berikut. 1. HUT ke-6 GKJ Jemaat Mojo Sarirjo, pendamping Bapak Prastio Hadi, Ketua Bapak Henry Susanto, Sekretaris Ibu Mega Adelina Hartoko, Anggota Ibu Tabita Agustin. 2. Paskah, pendamping Bapak Hermono Priambodo, Ketua Bapak Nugroho Tri Santoso, Sekretaris Bapak Vincentius Beni Agustian, Anggota Bapak Noverlan Pakpahan. 3. Unduh-unduh yang pertama dan kedua, pendamping Bapak Warto Utomo, Ketua Bapak Adrianto, Sekretaris Ibu Ernani, Anggota Bapak Ferdinand Noya. 4. Bulan Kesaksian dan Pelayanan atau Kespol, pendamping Bapak Ridwan Panjaitan, Ketua Bapak Ari Tamtomo, Sekretaris Bapak Wicaksono, Anggota Bapak Agus Nur Hadi. Kelima, Natal dan Tahun Baru, pendamping Bapak Pramudito Lukas, Ketua Bapak Erwiono, Sekretaris Saudari Eka, Anggota Ibu Esther Juwani. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Januari 2021, dikeluarkan di Mojo Sarirjo pada tanggal 17 Januari 2021. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJ Jemaat Mojo Sarirjo, Ketua Pendeta Prita Maria Permata Hati SSI, Sekretaris 1 Penatua Prasetyo Hadi. Saudara sekalian berkenan menerima panggilan Tuhan dengan melayaninya dalam Panitia Hari Besar Kristen di GKJW Jemaat Mojo Sarirjo. Saudara sekalian sudah mempersembahkan waktu, pikiran, tenaga, dan kemampuan, dan banyak hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dengan pelayanan serta tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selama melaksanakan tugas, banyak hal yang telah saudara-saudara alami. Menyenangkan, tetapi juga sangat mengecewakan, bahkan menyakitkan. Namun saudara sekalian tetap melayani Tuhan dengan setia, sukacita, dan tanpa mengeluh. Percayalah saudaraku, Tuhan tahu apa yang telah panjenengan lakukan serta persembahkan selama ini, dan Ia tidak akan tinggal diam. Firman-Nya, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu." Di dalam Wahyu 2 ayat 2a. "Dan kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, namun sebelumnya kita akan bernyanyi PKJ 274, baitnya yang ketiga,
Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Karya jarimu demi Tuhan Yesus, dan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa baik di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Engkau telah memanggil, Engkau telah memakai saudara-saudara kami ini di dalam kepanitiaan Hari Besar Kristen di tahun 2020, baik sebagai panitia HUT ke-6 GKJ Jemaat Mojosari Rejo, panitia Paskah, panitia unduh-unduh yang pertama dan yang kedua, panitia bulan kesaksian dan pelayanan, dan panitia Natal dan Tahun Baru. Engkau senantiasa menyertai setiap pelayanan mereka yang terkadang dirasakan tidak selalu mudah dan menemui banyak pergumulan dan tantangan. Tetapi nyatanya Engkau yang memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini untuk tetap setia melakukan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini mereka hendak mengakhiri panggilan mereka di dalam PHBK di tahun 2020 ini. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini, baik keluarga ataupun pekerjaan, kiranya senantiasa di dalam penyertaan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa kuat di dalam iman, mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus, dan setiap pelayanan yang dilakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini dan kehidupan saudara-saudara kami yang bersama dengan kami di gedung gereja ini ataupun yang berada di rumah masing-masing. Mereka yang terlibat dalam kepanitiaan hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelayanannya sebagai PHBK di tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati panjenengan. Dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan panggilannya dan persekutuan di tengah Jemaat Mojosari Rejo sebagai persekutuan keluarga Allah yang rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus, Tuhan Allah berkenan memanggil para pelayan dalam pekerjaan Tuhan melalui panitia Hari Ulang Tahun ke-7 GKJW Jemaat Mojosari Rejo di tahun 2021. Dan Sekretaris Jemaat akan membacakan surat keputusan SK Panitia HUT ke-7 GKJ Mojosari Rejo. Surat keputusan Ketua Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJ Jemaat Mojosari Rejo nomor 02/Skep/7 Romawi /01/2021 tentang pelantikan panitia hari ulang tahun ke-7 GKJ Jemaat Mojosari Rejo tahun 2021. Pelayan Harian Majelis Jemaat
GKJW Jemaat Mojo Sarirejo menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan karya Tuhan di tengah-tengah jemaatnya di GKJ Jemaat Mojo Sarirejo melalui keterlibatan warga jemaat untuk mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan sebagai panitia peringatan Hari Besar Kristiani dan Gereja atau PHBK. Dalam hal ini, panitia hari ulang tahun ke-7 GKJ Jemaat Mojo Sarirejo tahun 2021 perlu dilakukan pelantikannya. Mengingat 1. Program kegiatan tahunan atau PKT Jemaat Mojo Sarirejo tahun 2020. 2. Program kegiatan tahunan atau PKT Jemaat Mojo Sarirejo tahun 2021. Memutuskan, menetapkan, melantik panitia hari ulang tahun ke-7 GKJ Jemaat Mojo Sarirejo tahun 2021 sebagai berikut. 1. Bapak Yohanes Heri Purwanto selaku pendamping. 2. Ibu Mega Adelina Hartoko selaku ketua. 3. Saudari Roro Ayu Dia Kartika BSR selaku sekretaris. 4. Bapak Adrianto selaku anggota. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Januari 2021, dikeluarkan di Mojo Sarirejo pada tanggal 17 Januari 2021. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJ Jemaat Mojo Sarirejo, Ketua Pendeta Prita Maria Permata Hati SSI, Sekretaris 1 Penatua Prasetyo Hadi. Saudara, Panitia HUT ke-7 GKJ Mojo Sarirejo, panjenengan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teman sekerja Tuhan Yesus dalam melanjutkan kehendak dan rencananya yang menurut pengalaman sangat memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan bahkan perasaan, serta hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara memulai tugas, kami rindu untuk mendoakan dan memohonkan berkat kepada Tuhan, Sang Empunya kekuasaan dan kehidupan. Kita akan bersama menyanyi dari NKB 126, baitnya yang pertama, Tuhan memanggilmu. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekerja, teguhkanlah hatimu dan perkuatlah motivasimu dan serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah. Mari kita bersama berdoa. Di hadapan Tuhan pada saat ini, kami menyerahkan
saudara-saudara terkasih kami, baik Bapak Heri sebagai pendamping HUT ke-7, demikian juga Ibu Mega, Mbak Tika, dan Bapak Adrianto, ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka melalui gereja Tuhan di sini untuk mereka mengambil bagian di dalam tugas pekerjaan Tuhan sebagai panitia HUT GKJW ke-7 Mojosari Rejo. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami terkasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memampukan, Tuhan yang senantiasa memperlengkapi saudara-saudara kami ini di dalam setiap proses mereka menjadi panitia HUT ke-7 GKJW Mojosari Rejo. Sehingga setiap jemaat dan juga kami para pelayan senantiasa boleh merayakan kesukacitaan kami oleh bertambahnya usia gereja kami terkasih. Kami serahkan untuk setiap hal yang hendak mereka rencanakan dan akan realisasikan di dalam pelaksanaan nanti ke dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa membersamai dan menguatkan. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus senantiasa menyertai, memampukan, dan memperlengkapi saudara-saudara di dalam masa bakti pelayanan saudara-saudara. Amin. Selamat melayani sebagai panitia HUT ke-7 GKJW Mojosari Rejo. Tuhan Yesus yang senantiasa membersamai saudara. Dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan didasari nasihat Rasul Paulus yang di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita menghaturkan persembahan di hadapan Tuhan dengan kita iringi melalui nyanyian dari PKJ 7 bait yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah terang-terangnya. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami merasakan bahwa hidup kami disapa kembali oleh kasih Tuhan. Demikian melalui kebaktian yang kami bangun, bahkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memampukan setiap kami untuk dapat setia mengikut Tuhan, untuk kami dapat setia melayani Tuhan sebagai wujud akan cinta kasih kami kepadamu, ya Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur karena kasih Tuhan, sehingga pada saat ini kami telah melihat, menyaksikan bahwa Tuhan telah memakai pribadi lepas pribadi anggota gereja Tuhan untuk mereka boleh terlibat dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan menyertai setiap harapan dan langkah hidup mereka. Pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami masing-masing Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa boleh merasakan kedamaian di tengah berbagai dinamika sekalipun yang kami hadapi. Biarlah kami tidak lemah dalam iman kami, tetapi kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sesehari kami. Tuhan, Engkau berkati setiap relasi yang boleh dibangun, baik di antara suami dan istri, orang tua anak, menantu dan mertua. Demikian juga relasi yang dibangun antara adik dan kakak, di antara saudara. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, agar kami senantiasa boleh membangun relasi yang baik. Kami boleh senantiasa hidup berdampingan dengan penuh kasih dan damai. Saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan keluarga milik Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang maha melihat. Engkau pula yang akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, bahkan di tengah pergumulan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini untuk keberadaan anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahi anak-anak kami dengan kepintaran dan ketekunan di dalam belajarnya. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka pada masa kini dan masa depan mereka. Kami saat ini juga memohon agar Tuhan senantiasa menganugerahi kami dengan kesehatan yang baik, sehingga dengan kesehatan yang baik kami bisa melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dan relasi yang boleh kami bangun dengan sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19 di dalam keadaan yang tidak mudah dihadapi. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam pemulihan saudara-saudari kami ini, sehingga hasil pemeriksaan PCR ataupun antigen boleh negatif dan mereka boleh dinyatakan sehat dan boleh berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Kiranya Tuhan yang beserta. Demikian kami berdoa untuk dokter, perawat, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan imun yang baik, memberikan kesehatan yang baik bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka senantiasa boleh tetap semangat di dalam pelayanan di bidang kesehatan mereka, dan mereka senantiasa memperoleh perlindungan dari Tuhan. Engkau jagai mereka beserta dengan keluarga. Demikian pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini oleh karena pandemi virus COVID-19. Kami masih harus melakukan kebaktian di rumah kami masing-masing.
Tapi biarlah semua itu tidak mengurangi kerinduan kami dan juga keinginan hati kami untuk mau disapa oleh kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan setiap warga Tuhan, warga jemaat Mojosari Rejo di sini, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami, dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap rangkaian kegiatan yang hendak kami lakukan di tahun 2021, dan yang terdekat adalah HUT ke-7 GKJ Mojosari Rejo pada bulan Februari nanti. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk setiap panitia yang sudah terbentuk, setiap rencana yang hendak dilakukan di dalam kami merayakan dan menghayati hari ulang tahun gereja kami tercinta ini. Kiranya Tuhan dengan hikmat Tuhan menuntun dan memperlengkapi mereka. Demikian kami juga menyerahkan untuk setiap para pelayan Tuhan yang senantiasa setia di dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, di tengah kesibukan yang mereka lakukan dalam pekerjaan ataupun aktivitas kuliah sekolah. Mereka memberi diri mereka, memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap pelayanan mereka yang mereka berikan dengan ketulusan dan kesungguhan. Kiranya semua boleh menyukakan hati Tuhan dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Kami serahkan Tuhan keberadaan gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dan saat ini kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap persembahan ini sehingga boleh digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk kegiatan dan pelayanan yang ada di tengah gereja Tuhan. Hikmat Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap para bendahara sehingga mereka boleh mengelola dengan baik, dengan benar, dan senantiasa dianugerahi dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami senantiasa damai. Di tengah persoalan yang ada saat ini, demikian kabar duka yang terus-menerus kami dengar oleh karena COVID-19. Demikian juga kabar duka yang kami dengar oleh jatuhnya pesawat Sriwijaya. Tuhan, di dalam kedukaan yang boleh dirasakan saat ini, kiranya Tuhan yang menghibur, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di tengah keadaan terpuruk mereka. Kami serahkan Tuhan juga setiap pergumulan yang ada di tengah bangsa dan negara. Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah kami. Tuhan memakai para pemimpin dari pusat hingga daerah. Engkau menganugerahi dengan hikmat Tuhan. Dan mereka senantiasa boleh melakukan tugas pelayanan mereka di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan warga masyarakat Indonesia. Tuhan, inilah yang menjadi seru doa kami yang hanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa pula menuntun setiap langkah kehidupan kami yang akan kami jalani seminggu ke depan. Inilah doa kami. Engkau mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita nyatakan pengutusan pada saat ini secara litani. Kegembiraan dalam kebaktian ini akan segera berakhir. Akankah semangat kegembiraan menjadi terang ataukah padam? Kami bertekad akan terus bersinar, menyiarkan kasih Tuhan kepada semua makhluk. Kita pujikan nama Tuhan dari PKJ 230, baitnya yang ketiga, Berkilat Halilintar. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.